Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Ini mohon maaf sebelumnya nih, Bapak lagi di perjalanan jadi tidak bisa on cam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Nah, baik teman-teman, sebagaimana yang sudah kita pelajari itu retorika dalam pendidikan dan retorika dalam dunia akademik. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan melaksanakan sesi diskusi. Nah, di dalam diskusi ini yaitu susunannya sebagai berikut, yaitu ada satu penulis dua, dan mungkin juga ntar akan diadakan sesi tanya jawab. Nah, untuk berjalannya diskusi ini mungkin akan dimoderatori oleh Indonesia. Ada Indonesia. Hadir. Baik, langsung saja untuk Ninis untuk dibimbing diskusinya agar berjalan dengan lancar. Mungkin Bapak hanya menyimak saja ya. Kepada Ninis Ya, dipersilakan. terima kasih. Selamat pagi kepada Bapak dan semuanya. Kan berdebat mengenai retorika dalam pendidikan dan dunia akademik. Selain itu, kita akan ada yaitu Teh Intiani, penulis 2 ada Teh, penulis 3 ada, dan nanti juga kita akan tanya dengan mahasiswa yang satu dan juga penulis lainnya. Nah, dalam konsep retorika dunia pendidikan akademik, kita akan perbincangkan pertama kepada Intan. Apakah sudah siap? Ya, siap. Ya, kepada Teh Intan. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini suara saya ada? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa retorika dalam pendidikan dan dunia akademik itu bukan sekedar pelengkap, tetapi sebuah keterampilan fundamental dalam konteks presentasi ilmiah. Retorika bukanlah hiasan, ia adalah sebuah sarana strategis untuk menyampaikan hasil penelitian secara jelas, terstruktur, dan meyakinkan. Nah, kita tuh sering melihat situasi di mana seorang peneliti memiliki data yang sangat kuat, namun gagal menyampaikan temuan tersebut secara efektif karena kurangnya kemampuan retorikis. Di sinilah penting retorika. Dengan menggunakan struktur yang logika dan sistematis, membangun kredibilitas sebagai pembicara yang kompeten, serta menyentuh aspek emosional audiens agar lebih terlibat. Nah, sebuah presentasi ilmiah dapat menjadi lebih hidup dan mengesankan percaya bahwa kualitas tetap nomor satu, dan disitulah peran riset yang sangat kuat. Namun, riset luar biasa pun akan kehilangan nilainya jika tidak dipresentasikan dengan cara yang mampu menarik perhatian dan memudahkan pemahaman. Nah, retorika itu membantu kita menyusun
argumen yang koheren, memilih diksi yang tepat, dan menjalin hubungan yang kuat antar pembicara dan audiens. Dalam konteks komunikasi akademik, hal yang sama berlaku esai, artikel, jurnal, atau bahkan diskusi di ruang kelas itu menjadi lebih bermakna ketika disampaikan dengan ide yang teoritis, namun jujur dan akurat. Jadi, retorika bukan untuk menutupi kekurangan isi, melainkan untuk mengangkat kekuatan isi ke permukaan. Yaitu retorika itu adalah jembatan antar pengetahuan dan pemahaman. Oleh karena itu, saya mendukung penuh penguatan keterampilan retorika dalam pendidikan karena dunia akademik tidak hanya menuntut kita untuk berpikir, tapi juga menyampaikan pemikiran itu dengan cara yang benar. Mungkin begitu, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Intan yang sudah memberikan tanggapannya. Untuk yang selanjutnya kita mendengarkan tanggapan dari panelis kedua, yaitu Teh Syifani. Kepada Teh Syifani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izin menyampaikan tanggapan saya. Saya ingin mengambil posisi yang lebih kritis terhadap penggunaan retorika dalam pendidikan dan dunia akademik. Saya tidak menyangkal bahwa retorika bisa menjadi alat bantu komunikasi. Namun, yang menjadi kekhawatiran saya adalah ketika retorika digunakan secara berlebihan hingga mengaburkan substansi. Dunia akademik seharusnya menjunjung tinggi objektivitas, kejelasan argumen, dan integritas pengetahuan. Ketika retorika mulai mendominasi, kita beresiko menciptakan budaya presentasi yang mengesankan tapi kosong. Mahasiswa atau akademisi bisa saja menyusun kalimat-kalimat indah, menyampaikan dengan percaya diri, tetapi di balik itu tidak ada kedalaman data atau logika yang solid. Dalam beberapa kasus, retorika justru dipakai untuk menutupi kekurangan isu, meyakinkan audiens dengan gaya bukan dengan bukti. Ini sangat berbahaya dalam dunia ilmiah, karena bisa membelokkan penilaian dan menciptakan ilusi keunggulan intelektual. Retorika bisa merubah menjadi alat manipulasi jika tidak dikendalikan oleh etika. Saya juga mengkritisi bagaimana sistem pendidikan hari ini kadang lebih menghargai tampilan dibandingkan substansinya. Mahasiswa yang jago berbicara dianggap lebih cerdas, padahal belum tentu isi pikirannya itu lebih tajam. Presentasi yang menarik bisa memikat dosen atau juri, tapi bukan berarti kualitas ilmiahnya lebih tinggi. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa retorika harus dibatasi dalam dunia akademik. Ia boleh digunakan, tapi hanya sebagai pelengkap, bukan penentu dari keberhasilan ilmiah. Kita perlu lebih banyak mendorong pembelajaran kritis, analisis data, dan kejujuran akademik daripada keterampilan memikat audiens. Ilmu bukan pertunjukan, dan pendidikan bukan panggung sandiwara. Mungkin segitu pendapat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Teh Syifani yang sudah menanggapi hal dalam retorika dalam dunia pendidikan dan retorika dalam dunia akademik. Untuk yang selanjutnya kita mendengarkan penuturan dari Teh Mega Nurhayati sebagai penulis ketiga. Untuk waktunya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator ya. Nah, saya berdiri di posisi tengah-tengah. Nah, mengakui pentingnya retorika dalam pendidikan dan dunia akademik, namun juga menyadari potensi bahayanya jika tidak digunakan secara bijak. Nah, retorika itu pada dasarnya adalah seni menyampaikan gagasan dengan cara yang terstruktur, meyakinkan, dan menarik.
Jadi dalam konteks komunikasi akademik, ini tentu sangat bermanfaat. Kita membutuhkan kemampuan berbicara dan menulis secara efektif untuk menyampaikan hasil penelitian, pendapat kritis, atau menjawab pertanyaan ilmiah dengan baik. Nah, namun masalah itu muncul ketika retorika digunakan secara berlebihan atau tanpa fondasi isi yang kuat. Jadi di titik inilah saya menjadi kritis, saya sering menemukan presentasi mahasiswa atau tulisan akademik yang luar biasa secara gaya, tapi lemah juga dalam argumen, miskin data, atau dangkal dalam analisis. Nah, itu menunjukkan bahwa retorika bisa memperindah bentuk, tetapi tidak bisa menggantikan esensial. Yang lebih pentingnya adalah menjaga keseimbangan antara isi dan bentuk. Retorika itu harusnya kan menjadi alat untuk memperjelas isi ya, bukan untuk mengalihkannya. Jadi pendidikan harus mendorong siswa dan mahasiswa untuk berpikir kritis terlebih dahulu, lalu menyampaikannya pemikiran dengan cara yang terstruktur dan komunikatif. Jadi saya juga percaya bahwa kita perlu mengajarkan retorika sebagai bagian dari literasi akademik, tapi bukan sebagai keterampilan tunggal. Jadi ia harus diajarkan bersama keterampilan lain seperti menulis akademik, analisis data, berpikir logis, dan etika ilmiah. Jadi kalau menurut saya itu retorika bukan musuh dalam dunia akademik, tapi bukan juga sebagai jawaban dari segalanya. Jadi kita harus bijak memposisikannya sebagai alat bantu yang efektif jika digunakan dengan tanggung jawab dan integritas ilmiah. Maka retorika akan benar-benar menjadi jembatan antara pengetahuan dan pemahaman. Jadi bukan hanya sekedar bungkus kosong dari argumen yang lemah. Nah, mungkin begitu menurut saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Mega atas tanggapannya. Nah, sebelum melanjutkan, kita akan ada sesi tanya jawab dari Audiomens. Dan untuk pertanyaan kali ini ada pertanyaan dari Teh Mona Lisa. Apakah Teh Mona Lisa sudah hadir? Hadir. Nah, kali ini ada kesempatan untuk Teh Mona Lisa bertanya kepada penulis 1, 2, dan 3. Untuk pertanyaannya, bisa disampaikan Teh Mona Lisa? Dipersilahkan Teh. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan para penulis. Saya ingin bertanya kepada semua penulis. Kita tahu ya bahwa retorika itu bisa sangat memengaruhi resepsi audiens. Tapi ini bagaimana caranya konkret yang bisa dilakukan oleh para pelajar atau mahasiswa untuk memastikan bahwa retorika yang mereka gunakan itu justru tidak menutupi kekurangan isi atau bahkan menyesatkan audiens. Terima kasih. Oke, baik Teh Mona Lisa. Untuk penulis pertama, kedua, dan ketiga, apakah sudah menyiapkan jawabannya? Saya izin menjawab atau menanggapi dari pertanyaan Ibu Mona Lisa. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini menegaskan bahwa hal yang paling utama dalam dunia akademik adalah kekuatan riset. Retorika memang penting, tapi ia bukanlah inti dari suatu presentasi ilmiah atau tulisan akademik. Yang menjadi fondasi utama tetaplah isi, yakni data yang valid, metode yang tepat, dan analisis itu yang tajam. Nah, retorika dalam pandangan saya hanyalah alat bantu, sebuah jembatan untuk menyampaikan pemikiran yang kompleks agar bisa dipahami oleh audiens secara jelas dan efektif. Ia berperan seperti penerjemah, bukan bukan mengubah isi, tapi memudahkan menyampaikan pesan. Maka jika risetnya kuat, dalam arti telah melalui kajian ilmiah yang mendalam, maka retorika justru akan membantu memperkuat daya
persuasi dan daya tarik dari presentasi itu sendiri. Nah, namun perlu digarisbawahi itu teh, retorika tidak boleh menjadi penutup kekurangan isi. Jika kita hanya mengandalkan gaya berbicara yang meyakinkan tanpa tanpa substansi yang kuat di belakangnya, itu akan menipu audiens dan merusak integrasi akademik. Oleh karena itu, tanggung jawab kita itu sebagai akademik eh, bukan hanya belajar bagaimana berbicara yang baik, tetapi juga bagaimana bagaimana berbicara dan cara berpikir ilmiah dan dapat menyajikan bukti dengan jujur. Singkatnya, retorika itu harusnya memperkuat pesan ilmiah, bukan menggantinya teh. Kita butuh kombinasi antar substansi yang solid dan menyampaikan yang efektif agar ilmu tidak hanya benar, tapi juga bisa dipahami dan diterima dengan baik. Begitu teh. Teh Shivani, kepada Teh Shivani untuk langsung menanggapi dari pertanyaan Teh Mona Lisa. Bisa dibuka dulu mikrofonnya, Teh. Mikrofonnya masih di mute. Teh Shivani. Baik. Saya izin menyangga dari apa yang tadi dijelaskan oleh Intan ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa retorika dalam pendidikan itu kadang membodohi kita gitu. Dalam presentasi kita disuguhkan dengan gaya presentasi yang bagus, presentasinya yang menarik, tapi justru dalam dalam presentasinya itu kosong. Nah, jadi saya tetap khawatir mengenai terkait seperti itu. Tapi solusinya adalah pendidikan retorika yang berbasis etika. Nah, kita sebagai mahasiswa atau pelajar harus diajari bahwa retorika bukan cara untuk mengakali isi, tapi juga untuk memperjelasnya. Mungkin segitu tanggapan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Teh Shivani, kepada Teh Mega. Dipersilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Teh Mona Lisa. Oke. Kalau menurut saya, sebentar. Ya, saya setuju kita bisa menyeimbangkan dengan menggunakan struktur akademik yang ketat. Jadi seperti menyertakan referensi, data, dan menyusun argumen dengan logika formal. Itu menurut dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, kepada Teh sudah
Ini pertanyaan dari Teh Mona Lisa. Mona Lisa, bagaimana dari Baik, penelitian? cukup baik ya jawabannya dari semua panelis. Terima kasih banyak atas jawaban dari semua panelis. Jawaban dari para panelis tadi cukup membuka wawasan saya dan saya jadi lebih paham gitu ya gimana pentingnya menyeimbangkan isi dan bagaimana cara yang harus saya penyampaian itu harus seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. S2 dan kan Sudah sudah sepertinya. sudah cukup. Diskusi kali ini Ya, cukup. sudah cukup dan dari Teh Mona Lisa. Ya, terima kasih kepada sudah diskusi dalam retorika dalam dunia dan dunia akademi. Untuk itu, diskusi kali ini kita tutup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Udah beres ya.